Selamat sore, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Di kesempatan sore yang berbahagia ini, kita akan menggunakan waktu kita untuk berdiskusi mengenai tema apakah Yudas Iskariot masuk surga atau masuk neraka. Kan ada argumen yang menyatakan bahwa Yudas masuk surga, tapi ada yang kontra bahwa Yudas tidak masuk surga. Ya, itu sebabnya sore ini kita akan membahas terutama argumen mengenai Yudas Iskariot masuk surga dibangun oleh seorang YouTuber yang bernama Rudy Yohanes atau yang bergelar Sang Debaters. Menarik ya. Sang Debaters, saudara Rudy Yohanes, mengatakan bahwa Yudas Iskariot masuk surga. Alasan Sang Debaters Yudas Iskariot masuk surga, yang pertama, dia menyatakan bahwa Yudas tidak pernah melakukan pemberontakan. Yudas sepenuhnya patuh melaksanakan ketetapan Tuhan atas dirinya. Yang kedua, dia katakan bahwa Tuhan Yesus sudah menjanjikan kepada ke-12 rasul pada waktu perjamuan malam bahwa mereka akan duduk di kursi mereka untuk menghakimi orang Israel, sehingga posisi Yudas sudah pasti masuk surga karena kursinya sudah ada di sana. Dan yang ketiga, dia mengatakan bahwa waktu Yudas menyerahkan Tuhan Yesus, itu disebabkan oleh karena iblis yang masuk ke dalam dirinya, sehingga dia melakukan sesuatu yang dia sendiri tidak menyadari, dan kemudian hari Yudas sadar dan menyesal, kecewa dan bunuh diri. Dan di atas kayu salib, sesudah Yudas bunuh diri, perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib, ampunilah kesalahan mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Salah satunya merujuk kepada Yudas. Tindakan yang Yudas lakukan didasarkan kepada ketidaktahuan dia, dan dia menerima sepenuhnya ketetapan yang sudah ditetapkan untuk dirinya, sehingga dia mengkhianati Tuhan Yesus, dan akhirnya iblis masuk ke dalam dirinya. Dia menyerahkan Tuhan Yesus, dan dia sadar, dia kecewa, dia melemparkan uang, kemudian lari bunuh diri. Dan tindakan Yudas, Yudas diakui memang berdosa, tapi dosa Yudas menurut Sang Debaters Rudy Yohanes telah diampuni Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan perkataan, ampunilah kesalahan mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi selamat sore Pak Tony. Boleh juga nanti boleh ajukan pernyataan atau pertanyaan untuk kita semua. Jadi akhirnya menurut Rudy Yohanes, lewat perkataan itu dosa Yudas diampuni dan Yudas masuk surga. Ini menimbulkan reaksi dari banyak hamba-hamba Tuhan, termasuk salah satunya di Kupang, sahabat saya Pendeta Estra Suru juga turut menanggapi, dan terjadi perdebatan sengit, baik itu perdebatan mengenai eksegesis kata-kata yang dibuat. Debater Sang Rudy Yohanes juga tidak mau kalah dengan posisinya dan terus berargumen. Sore hari ini kita akan membahas apakah
Yudas masuk surga atau Yudas masuk neraka secara alkitabiah. Nah, satu hal yang kita lihat di sini ialah posisi teologia yang dibangun oleh Rudi Yohanes atau sang debaters. Walau tidak diungkapkan apa yang dipegang oleh saudara Rudi Yohanes, tetapi saya dapat menyimpulkan bahwa saudara Rudi Yohanes berpijak pada konsep teologi hyper Calvinis atau konsep supralapsarian yang menyatakan bahwa dari kekal sebelum dunia diciptakan Tuhan sudah menetapkan siapa yang masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka. Jadi ketetapan Tuhan tidak dapat ditolak, dan anugerah yang Tuhan berikan, anugerahnya tidak dapat ditolak. Yudas tidak bisa menolak ketetapan Tuhan atas dirinya, sehingga Yudas memilih untuk patuh menerima ketetapannya, menyerahkan Yesus, dan kemudian dia menyesal, dia bunuh diri. Nah, itu yang saya bisa tangkap. Dan posisi Rudi Yohanes ini ternyata berpijak pada posisi yang sama dengan pendeta Ezra Sorus, sehingga mereka berdebat dan tidak ada hasil kesimpulan akhir. Ya, kesimpulan akhir dari pendeta Ezra Sorus, Yudas masuk surga, Yudas masuk neraka, minta maaf, koreksi, Yudas masuk neraka. Sedangkan kesimpulan akhir dari Rudi Yohanes, Yudas masuk surga. Nanti bisa simak video mereka masing-masing. Ya, itu satu pembelajaran untuk kita orang percaya bahwa kita harus belajar berpikir kritis, karena iman yang benar dibangun di atas dasar pengetahuan, perasaan, tindakan. Jadi orang Kristen hanya jangan sekedar ikut-ikutan, jangan sekedar hanya percaya, tetapi harus menguji apa yang kita percaya sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, kesempatan sore hari ini saya juga bersama dengan penginjil Bobby yang ada di samping saya. Ya, kamera kita tidak bisa melihat wajahnya, tapi bisa mendengarkan suaranya. Sebelum kita mulai membahas tentang Yudas, ada baiknya kita sama-sama berdoa dan minta penginjil Bobby untuk berdoa untuk kita. Ya, kita berdoa. Bapa di surga, kami masih mensyukuri rahmat-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kau masih memimpin kami sehingga kami masih bisa tampil untuk mensaringkan firman-Mu. Kami mohon hikmat, kekuatan daripada Tuhan, pengertian yang baru daripada Tuhan, sehingga kami bisa mensaringkan firman-Mu pada sore hari ini. Apapun topik yang akan dikupas, akan dibahas, kiranya bisa menjadi pengetahuan bagi iman kami Tuhan, sehingga kami lebih dalam lagi untuk mengenal Engkau, dan kami betul-betul berdiri pada firman yang tepat dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin kami semua, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan mengenai kasus Yudas. Yang pertama, bertolak dari doktrin mengenai penetapan. Yang kedua, kehendak bebas manusia. Dan yang terakhir, yaitu mengenai pengampunan dosa. Ya, saya melihat ini kita perlu jelas mengenai posisi Yudas. Nah, dari penetapan kita akan buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-26. Ya, boleh bertanya, ini diskusi ringan. Ya, saya tidak berkhotbah, tapi saya mengajak kita untuk berdiskusi. Jadi teman-teman yang menyaksikan di streaming boleh mengajukan pertanyaan lewat kolom komentar. Ya, Matius 26 ayat 24
Ya, 24 dan 26. Ya, coba kita di tangan kita ada Alkitab masing. Kita membacanya, dan di studio kita ada penginjil Bobby. Minta tolong penginjil Bobby bacakan kita Matius 26 ayat 24 dan ayat 25. Matius Ya, Matius 6 ayat 24 sampai 25. 25. 24 sampai 25. Matius 26 ayat 24. Ya, Matius 26 ayat 24 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. oke. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku, ya Rabi," kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Ya, jadi di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca bahwa anak manusia akan pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis tentang dia. Ya, jadi bukan apa yang ada tertulis tentang Yudas, ayat ini ya, tetapi tentang apa yang tertulis tentang dia. Ya, jadi tentang anak manusia. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Jadi ketetapan mengenai Yesus akan diserahkan, dijual dengan harga 30 keping perak, itu sebuah nubuatan yang sudah disampaikan di dalam kitab Perjanjian Lama. Ya, jadi ketetapan. Nah, yang harus kita pahami mengenai konsep ketetapan. Ya, Alkitab berbicara tentang predestinasi. Ya, predestinasi. Nah, di dalam Roma pasal 8 ayat 28, 29 dan 30 itu berbicara tentang predestinasi, proorizo. Ya. Nah, namun kita harus pahami apa itu predestinasi menurut pandangan Alkitab. Ya. Apakah yang dimaksud Alkitab bahwa dari kekekalan Tuhan sudah menetapkan, memilih sebagian orang diselamatkan dan sebagian orang ditetapkan untuk binasa, dan Yudas dari kekekalan sudah ditetapkan, sudah dipilih untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, ini yang perlu kita sharekan pada sore hari ini. Nah, berbicara tentang predestinasi, ketetapan Tuhan, hal pertama yang harus kita pahami, ya, Alkitab mengajarkan kepada kita ya tentang kemahatauan Allah, tentang kehendak Allah, ya, tentang izin Allah dan ketetapan Allah. Nah, bila kita melihat pada kitab Perjanjian Lama mengenai ketetapan Allah, ya, ketetapan Allah itu berhubungan dengan konsekuensi dari pilihan manusia. Ya, Allah Maha Tahu, ya, manusia tidak Maha Tahu. Nah, Allah menyatakan kepada manusia yang diciptakan di Taman Eden, Adam, Allah katakan bahwa semua buah dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi pada waktu kamu memakannya kamu mati. Jadi itu ketetapan. Waktu kamu makan, kamu mati. Nah, itu ketetapan. Nah, itu ketetapan. Jadi ketetapan itu kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, itu berhubungan dengan konsekuensi akhir dari pilihan yang Tuhan berikan kepada manusia. Ya, apakah Tuhan tahu apa yang akan dipilih oleh manusia? Ya, Allah Maha Tahu, pasti Dia tahu. Ya, tapi kenapa Tuhan membiarkan manusia memilih untuk melawan Tuhan? Ya, karena Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas untuk memilih. Jadi Tuhan ciptakan manusia dengan kehendak bebas untuk memilih. Nah,
Dan kita perhatikan bahwa akhirnya manusia memilih. Tuhan izinkan, Tuhan tahu kenapa Tuhan biarkan, Tuhan izinkan. Nah, Tuhan izinkan, tapi kehendak Tuhan, Tuhan tidak menghendaki sebenarnya. Ya, tapi karena diciptakan manusia dengan pilihan, kehendak Tuhan, manusia diciptakan sepenuhnya harus tunduk pada keinginan Tuhan. Tapi karena manusia diciptakan dengan kehendak bebas, maka pada waktu manusia memilih untuk melawan kehendak Tuhan, Tuhan izinkan. Tuhan izinkan, tapi Tuhan sudah tetapkan kalau kamu melawan, kamu mati. Nah, itu. Ya, jadi kita harus paham mengenai konsep predestinasi yang ada dalam Alkitab. Nah, kalau kita membaca sepanjang Alkitab, ya, dari Kejadian sampai Wahyu, kita memperhatikan ada ketetapan-ketetapan Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan. Ya, misalnya Tuhan tetapkan bahwa akan ada seorang yang menyerahkan dia dengan harga 30 keping perak. Itu sebuah ketetapan, ya, yang sudah Tuhan tetapkan. Nah, ada juga, ya, Tuhan buat ketetapan yang baik. Yang mengasihi Tuhan, ya, yang mengasihi Tuhan, dia akan mendapat kebaikan. Nah, jadi kalau kita bicara tentang ketetapan atau predestinasi, ini berhubungan dengan konsekuensi akhir yang Tuhan berikan atas pilihan yang Tuhan izinkan. Nah, coba garis bawahi kalimat ini. Jadi predestinasi berhubungan dengan konsekuensi akhir ketetapan Tuhan yang Tuhan izinkan atas pilihan yang manusia buat. Nah, kalau kita perhatikan, Tuhan buat 2 rule, ya, mengenai orang yang mengasihi dan orang fasik. Nah, coba minta tolong penginjil Bobby bisa tolong kita untuk baca di dalam kitab Amsal 16 ayat yang keempat. Ayat yang keempat, Ya, Amsal 16 ayat 4. demikian firman Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Ya, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Nah, kelompok hyper Calvinis, ya, atau penganut supralapsarian menganggap bahwa yang dibuat Tuhan itu orang fasik, bukan hari malapetaka. Ini keliru. Ya, fasik itu pilihan. Fasik itu pilihan. Kalau dia fasik, Tuhan siapkan hari malapetaka. Tuhan tetapkan hari malapetaka bagi dia. Nah, ini harus kita pahami. Ya. Jadi hari malapetaka Tuhan siapkan bagi siapa? Bagi orang fasik. Ya, bagi orang fasik. Nah, lalu di dalam Roma pasal 8 ayat 28, ya. Roma 8 ayat 28, mungkin penginjil Bobby bisa baca untuk kita. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Ya. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, bagi mereka yang mengasihi Dia, Tuhan sediakan kebaikan. Ya, ini satu ketetapan. Satu ketetapan yang tidak bisa diubah oleh manusia. Jadi Tuhan sudah tetapkan. Kalau dia fasik, Tuhan tetapkan hari malapetaka. Kalau dia baik, Tuhan tetapkan. Kalau dia mengasihi Tuhan, Tuhan kasih kebaikan bagi dia. Nah, ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, berbicara tentang predestinasi di dalam Alkitab, itu berbicara tentang ketetapan mutlak Tuhan. Apa ketetapan mutlak Tuhan? Tadi kita lihat bahwa berhubungan dengan konsekuensi akhir. Ya. Kalau fasik, Tuhan tetapkan hari malapetaka. Kalau mengasihi Tuhan, Tuhan kasih kebaikan. Nah, ya, itu predestinasi. Bahkan Roma 8 itu ayat 29-30, di situ ada kata pro orizo. Ya, dalam teks Yunaninya, itu predestinasi. Ya. Nah,
Tuhan izinkan manusia memilih untuk fasik. Ya, kalau kita lihat dari awal penciptaan, Tuhan tidak pernah ciptakan orang fasik. Ya, Tuhan tidak pernah ciptakan orang fasik. Dalam kitab Kejadian pasal 1 ya ayat 31, sesudah Tuhan ciptakan semuanya, ya Kejadian 1 ayat 31, penginjil Bobby boleh baca untuk kita. Pasal 1 ayat 1. 31. Oh, Kejadian 31 ayat 1. Kejadian pasal 1. Oh, pasal 1 ayat 31. Ya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi garis bawahi kata segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi tidak ada yang Tuhan ciptakan jadi fasik, termasuk manusia Tuhan ciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, Tuhan ciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Lalu dari mana datangnya kefasikan? Ya, kefasikan datang dari hati manusia yang ingin melawan perintah Tuhan. Kenapa hati manusia bisa ada ingin? Karena memang Tuhan ciptakan manusia dengan will, dengan keinginan, dengan kehendak untuk memilih. Ya, untuk memilih. Jadi manusia itu bukan seperti robot yang diciptakan tanpa bisa memilih. Manusia memilih. Akhirnya pilihan manusia jatuh kepada kehidupan yang fasik. Nah, dan Tuhan tetapkan hari malapetaka. Kita bisa lihat sesudah Adam jatuh dalam dosa, kemudian manusia hatinya cenderung berbuat dosa, dan Alkitab katakan Tuhan izinkan itu terjadi, dan Tuhan menyesal. Ya, Tuhan menyesal telah menciptakan manusia. Itu di kitab Kejadian pasal yang ke-4, ya, Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya, seterusnya ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ya, menyesal. Tuhan mengungkapkan bahasa ini kalau dalam istilah teologianya, ini bagaimana manusia bisa memahami hati Allah kepada manusia pada waktu melihat ciptaannya. Ya, bukan Tuhan gagal telah menciptakan manusia, tapi Tuhan punya kehendak manusia yang diciptakan mau hidup menurut keinginannya, kehendaknya. Tapi manusia memilih untuk hidup fasik. Ya, memilih untuk hidup fasik. Nah, Tuhan tetapkan hari malapetaka untuk orang-orang itu lewat peristiwa air bah. Ya, mereka semua dimusnahkan, ditinggalkan Nuh dan keluarga, Nuh seorang yang benar. Nah, jadi fasik itu bukan ketetapan, tapi fasik itu pilihan. Ya, fasik itu pilihan. Nuh dianggap benar di mata Tuhan, hidup saleh, bergaul akrab dengan Tuhan, dia memilih. Nah, Tuhan, lalu kenapa Tuhan biarkan orang hidup fasik? Ya, Tuhan izinkan karena Tuhan ciptakan manusia dengan will, dengan kehendak. Nah, ini mengenai predestinasi. Ya, saya ingin kita jelas tentang ini. Nah, kita lihat di sini bahwa kembali kepada kasus Yudas, Matius 26 ayat yang ke-24. Situ anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Jadi memang sesuai apa yang tertulis tentang dia. Ya, lalu akan tetapi celakalah orang yang olehnya manusia diserahkan. Celakalah, ya, kita lihat di sini dibilang, tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Ya, jadi pertama tadi kita sudah memahami bahwa Tuhan, segala yang Tuhan ciptakan itu baik. Kefasikan itu datang dari dirinya, dari diri pilihan manusia, ya, will manusia. Nah, di sini Tuhan Yesus menunjuk kepada tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Nah, dalam teks aslinya ini sangat menarik, ya. Kalau teks Indonesia menggunakan kata celaka,
di dalam teks asli bahasa Yunaninya. Kita coba lihat dulu ya, Matius pasal yang ke 26 ayat yang ke 24 ya. Matius pasal 26 ayat 24 ya. Nah, di dalam teks aslinya kata celaka di situ dia menggunakan kata owai ya, owai. Ya, jadi owai yaitu artinya disayangkan ya, disayangkan. Nah, jadi kenapa digunakan kata owai, owai, disayangkan? Karena kalau kita lihat dari apa yang Alkitab katakan, dia bisa memilih untuk tidak menyerahkan, tapi dia memilih untuk menyerahkan, maka dia disayangkan ya. Di sini disayangkan, tetapi disayangkan orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Kenapa disayangkan? Tuhan Yesus bilang adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya tidak dilahirkan. Nah, apa maksud makna dari perkataan Tuhan Yesus? Bahwa sekiranya lebih baik orang itu tidak dilahirkan. Ya, nah, disayangkan karena orang itu lahir, dikasih will untuk memilih, dia gunakan willnya, dia gunakan kehendak bebasnya, memilih, ya, memilih untuk menggenapi ketetapan atau nubuat yang negatif. Nah, ya, jadi memang Tuhan Yesus akan diserahkan, tetapi kita perhatikan di sini bahwa Tuhan Yesus sendiri katakan disayangkan, akan tetapi disayangkan orang yang olehnya anak manusia diserahkan adalah lebih baik bagi orang ya, bagi orang itu sekiranya tidak dilahirkan ya, tidak dilahirkan. Lalu dia sudah lahir, kenapa disayangkan? Sebenarnya yang disayangkan itu bukan kelahiran dia ya, kenapa dia harus lahir, bukan itu yang disayangkan. Yang disayangkan itu kenapa dia harus lahir, memilih untuk menyerahkan anak manusia. Nah, ya, jadi di ayat yang ke-25 yaitu Yudas, pelaku yang akan menyerahkannya itu Yudas. Jadi di bagian ini Tuhan Yesus menyayangkan ya, kenapa Yudas harus lahir ya, kenapa Yudas harus lahir, dan kelahiran Yudas, dia menggunakan kesempatan dia untuk hidup di dunia, memilih untuk menggenapi nubuat negatif di dalam Alkitab ya. Nah, maka Tuhan Yesus sangat disayangkan ya atas pilihan Yudas. Nah, jadi menyerahkan anak manusia memang sudah dicatat dalam Alkitab, tetapi tindakan Yudas menyerahkan anak manusia itu pilihan hidup Yudas. Yaitu pilihan hidup Yudas. Bukan karena dari kekal Tuhan sudah tetapkan satu orang yang namanya Yudas akan lahir, kemudian Yudas yang lahir itu dia akan jadi rasul, kemudian selama dia jadi rasul, dia akan cari celah, cari kesempatan, dan dia akan menyerahkan Tuhan Yesus, dan dia akan mati gantung diri. Bukan itu. Tapi Yudas memilih ya, memilih untuk menyerahkan Tuhan Yesus, memilih untuk menggenapi nubuatan negatif yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, itu ya. Jadi kalau sang debaters ya, sahabat saya Rudi Yohanes berkata bahwa tindakan Yudas itu karena dia tidak bisa melawan apa yang sudah ditetapkan oleh dia, itu keliru. Itu keliru. Ya, Yudas bisa memilih untuk tidak menggenapi nubuat negatif. Lalu kalau kita berasumsi kalau Yudas tidak menggenapi, siapa yang menggenapi? Ya, siapa yang berpotensi? Nah, siapa yang berpotensi? Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini yang kita perhatikan bagaimana ini doktrin pemilihan, ya, doktrin predestinasi itu sudah jelas. Jadi Yudas menyerahkan Tuhan Yesus itu bukan karena dari kekekalan Tuhan sudah menetapkan Yudas, tetapi dari
ya, di dalam perjanjian lama Tuhan sudah tetapkan ada orang yang menyerahkan, dan Yudas ya, yang hidup bersama dengan Tuhan Yesus, dia memilih ya, memilih untuk menyerahkan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus sayangkan dengan pilihan Yudas itu. Ya, Tuhan Yesus sayangkan dengan pilihan Yudas itu. Maka Tuhan Yesus bilang lebih baik dia tidak pernah dilahirkan. Ya, mengapa Tuhan Yesus katakan lebih baik dia tidak pernah dilahirkan? Ya, nah, kalau kelahiran Yudas itu membawa dampak yang positif bagi rencana penyelamatan, Tuhan Yesus tidak perlu menyampaikan perkataan lebih baik dia tidak pernah dilahirkan. Nah, ya, jadi pernyataan ini sebenarnya menyimpan makna implisit. Mengapa dia lebih baik tidak dilahirkan? Nah, makna implisitnya apa? Ya, kesimpulan akhirnya seperti banyak hamba Tuhan katakan, dia masuk neraka. Tapi nanti kita lihat lagi. Ya, kita akan lihat lagi. Nah, tadi kita sudah belajar tentang doktrin penetapan. Ya, ya, oke. Mengenai Yudas ini, Pak. Kalau kita lihat dari posisi Allah, Allah itu punya sifat. Nah, salah satu sifat Allah itu adalah sifat Maha Tahu. Jadi Tuhan sudah tahu segala sesuatu di dunia ini, termasuk mengenai orang yang akan menjual Tuhan Yesus. Dan Tuhan sudah pasti tahu bahwa Yudas lah yang akan menjual, yang pasti menjual. Nah, kalau Tuhan sudah tahu Yudas yang akan menjual dan pasti menjual, kenapa kita masih katakan bisa saja Yudas tidak menjual dan orang lain yang menjual? Ya, nomor satu, Alkitab katakan bahwa itu sebuah ketetapan. Nah, Alkitab mengungkapkan, ya, berbicara tentang Tuhan Maha Tahu, dia tahu semua, ya, tahu segala-galanya, ya. Tapi manusia yang diciptakan Tuhan diberikan kesempatan untuk memilih. Nah, itu will, diberikan kehendak bebas. Ya, Tuhan tahu, tapi manusia diberikan will untuk memilih. Ya. Nah, ya, di dalam keterbatasan manusia di dalam melihat rencana kemahatauan Allah jauh ke depan, apa yang terjadi di dalam peristiwa dunia ini, kejadian dunia ini, ya, Tuhan menyatakan bahwa manusia yang diciptakan Allah diciptakan dengan will, dengan kehendak. Ya, dengan kehendak. Jadi pada waktu Yudas memilih, itu kehendaknya. Kehendak dia memilih untuk menyerahkan Tuhan. Nah, saudara debaters Rudi Yohanes berkata bahwa tindakan menyerahkan Tuhan itu karena iblis masuk ke dalam diri Yudas. Nah, nanti kita lihat apakah itu semata-mata memang iblis masuk atau memang itu kehendak Yudas. Nah, seperti penjelasan saya akan paparkan bahwa sebenarnya itu adalah kehendak Yudas Iskariot. Ya. Nah, coba kita lihat ayat 20, Matius 26, ya, ayat 24, ayat 25. Yudas yang hendak menyerahkan dia menjawab. Ya, ini ada, coba garis bawahi kata Yudas yang hendak menyerahkan dia. Jadi ini kalimat ini menunjukkan bahwa Yudas sadar, ya, Yudas punya rencana, punya keinginan untuk menyerahkan Yesus. Nah, ya, jadi saudara Rudi Yohanes kelihatannya tidak membaca dengan baik kronologi Yudas, ya, pada narasi pada waktu Yudas ingin menyerahkan Tuhan Yesus. Jadi Alkitab katakan Yudas yang hendak menyerahkan dia. Nah, kita ingin mengetahui motif Yudas, ya. Kenapa Yudas motifnya mau serahkan Tuhan? Ya, motifnya apa? Nah, motif yang pertama kita bisa lihat di dalam Injil Yohanes, ya. Coba kita lihat Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal 12. Injil Yohanes pasal 12. Coba kita lihat Injil Yohanes pasal 12. Ya, kita lihat mulai ayat yang keempat, ya, sampai ayat yang keenam.
Ya, coba minta tolong penginjil Bobby baca untuk kita. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ya, Alkitab katakan bahwa Yudas seorang pencuri. Ya, jadi motif dia menjual Tuhan Yesus itu kita bisa tahu dari peristiwa yang terjadi di dalam Yohanes 12 ini, bahwa karena ia adalah seorang pencuri, ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas. Berarti motifnya karena cinta uang. Ya, Yudas menyerahkan Yesus karena dia cinta uang. Ya, dia ingin mendapatkan uang, itu motif yang pertama. Ya, karena dia cinta uang. Dan Yudas adalah, kalau orang cinta uang, pasti orang itu sangat, kehidupannya sangat duniawi. Ya, dia sangat duniawi. Ya, dia pertama pencuri, yang kedua dia cinta uang. Nah, berbicara tentang pencuri, ya, pencuri ini profesi kelihatannya. Ini Yudas ini profesi, ya. Nah, Alkitab katakan pencuri tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, di dalam Korintus, ya, kalau tidak salah, kita bisa lihat, ya, Alkitab katakan bahwa pencuri tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, mungkin minta penyanyi Bobby bantu. Pencuri, ya. Ya, ya, 1 Korintus ya, 6:10. ya, oke. 1 Korintus 6 ayat 10. Coba dibaca. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita lihat Yudas seorang pencuri, ya. Jadi dalam 1 Korintus 6 ayat 10, pencuri tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ini ayat ini juga sudah cukup jelas bagi kita bahwa Yudas mati sudah pasti, ya, dia masuk neraka. Karena bukan hanya motif, ya, dia gantung diri, itu konsekuensi akhir. Tuhan tetapkan hari malapetaka bagi Yudas. Nah, Yudas memilih untuk hidup fasik. Yudas memilih, ketika dia menjadi rasul, dia tetap memilih untuk hidup sebagai seorang pencuri, ya, mengambil uang dari uang kas. Ya, dia memilih untuk mencuri, dan Alkitab katakan pencuri tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Ya, pencuri tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, jadi kalau kita lihat Yohanes ini, tapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin?" Ya, hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Nah, ini kata menarik nih. Ia adalah seorang pencuri, berarti profesi Yudas, ya. Dia menjadi rasul tapi profesinya itu mencuri. Ya, dan Alkitab katakan pencuri tidak dapat bagian di dalam kerajaan Allah. Nah, ya, dari ayat ini saja sudah cukup membuktikan bahwa Yudas yang mati tidak akan masuk surga, ya, tapi masuk neraka. Ya, ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ya, dia cinta uang. Jadi Yudas ini seorang yang cinta uang. Nah, jadi motif dia menyerahkan Tuhan Yesus, ya. Motif dia menyerahkan Tuhan Yesus dalam Matius 26, ya, ayat 24, ayat 25, Yudas yang hendak menyerahkan dia. Jadi hendak menyerahkan, motifnya karena dia cinta uang. Ya, dia cinta uang. Yudas ini cinta uang, dan dia seorang pencuri. Ya, dia memilih untuk hidup sebagai orang fasik. Dan iblis memanfaatkan keadaan dia, ya. Dan iblis memanfaatkan keadaan dia, dan, ya, kemudian iblis masuk ke dalam dirinya,
dia menyerahkan Tuhan Yesus, ya. Nah, motif yang lain, ya, selain dia cinta uang, selain dia pencuri, motif yang lain, ya Yudas karena sangat duniawi, dia punya pikiran, ya sebagaimana lumrahnya orang-orang Yahudi pada waktu itu yang punya pikiran duniawi, bahwa Mesias itu adalah seorang raja yang akan membebaskan orang Israel dari penjajahan bangsa Romawi, ya. Nah, tentu motif Yudas menyerahkan Tuhan selain cinta uang, dia juga menginginkan posisi, ya, karena dia berpikir Tuhan Yesus, ya katakan dia Mesias, tapi sudah begini lama dia tidak melakukan satu persiapan atau satu pemberontakan untuk mengalahkan bangsa Romawi. Nah, mungkin tujuan Yudas, ya motif salah satunya Yudas menghendaki kedudukan, ya menghendaki kedudukan. Nah, ya jadi saudara debaters Rudi Yohanes, jadi ini sudah cukup jelas, ya alasan mengapa Yudas kita yakini dia mati masuk neraka. Yang tadi Rudi Yohanes mungkin salah, ya dia berposisi pada konsep doktrin predestinasi dengan definisi yang keliru, ya sehingga dia punya konsep bahwa tindakan Yudas adalah sebuah tindakan ketaatan untuk menggenapi ketetapan dalam hidupnya. Tapi Alkitab membuktikan kepada kita bahwa itu bukan ketetapan untuk Yudas, tetapi ketetapan yang Tuhan berikan, ya ketetapan yang Tuhan berikan bahwa anak manusia akan diserahkan. Nah, tetapi Yudas memilih untuk menggenapi ketetapan itu. Nah, kenapa harus Yudas bukan yang lain? Karena di antara 12 rasul yang berpotensi, yang bisa dipakai iblis, hanya Yudas. Ya, Yudas seorang pencuri, ya seorang yang suka ya mencuri, mengambil uang dari kas, ya. Jadi motif dia mengikut Tuhan itu motif-motif keduniawian. Nah, kemudian kita lihat juga bahwa Alkitab memberikan kita satu indikasi bahwa Yudas ini bukan orang percaya, ya. Nah, coba kita lihat di dalam Injil Yohanes, ya, Injil Yohanes pasal yang ke-6, ya, Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-64, ya. Yohanes 6 ayat 64. Ya. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Nah, jadi tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, ya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Nah, sahabat saya sang debaters Rudi Yohanes, ya, dia berpendapat bahwa ayat ini berbicara tentang merujuk kepada dua orang. Ya, yang tidak percaya itu dia katakan Petrus, yang menyerahkan itu Yudas. Ya, menurut saudara Rudi Yohanes, ya sang debaters, ya. Jadi di sini tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, ya. Nah, sebab dari semula, ya dari semula siapa yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang menyerahkan dia. Coba lihat pernyataan Tuhan Yesus, di antaramu ada yang tidak percaya. Jadi dasar pernyataan Tuhan Yesus, ya, itu tidak ada yang tidak percaya, dan yang tidak percaya ini juga dia yang akan menyerahkan. Itu maksud kalimat itu. Jadi bukan dua orang di situ, ya, karena kalau berbicara tentang tidak percaya bukan hanya Petrus, ya, yang kita lihat pada awal-awalnya tidak begitu yakin dengan siapakah Yesus, ya, sampai Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku, ya. Nah, dan sesudah Tuhan Yesus bangkit pun ada murid yang tidak percaya, yaitu Thomas, ya. Jadi kalau ini perkataan ini merujuk kepada dua orang, tidak seharusnya Tuhan Yesus memulai kalimat ini dengan pernyataan ya Yohanes 6 ayat 64, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Harusnya kalau itu merujuk pada dua orang, Tuhan Yesus bilang tetapi di antaramu ada yang tidak percaya dan ada yang akan menyerahkan dia.
Nah, tapi di sini bilang tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Jadi ini kalimat yang setara, ya. Tetapi dimulai dengan kalimat utamanya tidak percaya. Ya, jadi ini merujuk kepada siapa? Ya, bukan kepada Petrus, tapi ini merujuk kepada satu pribadi, yaitu Yudas, ya. Kemudian di ayat yang ke nanti terus pembacaan itu, ya, saya bacakan di ayat 64. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Nah, coba perhatikan di sini, Simon percaya. Jadi kalau dikatakan itu yang tidak percaya itu Simon, sangat tidak cocok dengan narasi dari bagian yang kita baca ini. Ya, narasi yang kita baca ini bahwa Simon percaya perkataanmu itu adalah perkataan hidup yang kekal. Ya, dan kami telah percaya dan tahu. Lihat itu ya. Perhatikan di sini. Ya, Simon katakan, kami telah percaya. Siapa yang ngomong ini? Simon. Bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Nah, jadi argumen Rudi Yohanes sang debater sangat lemah. Kalau katakan yang tidak percaya di situ adalah Simon, karena ternyata di ayat selanjutnya menjelaskan bahwa Simon itu percaya. Ya, Simon itu percaya. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Nah, seorang di antaramu adalah iblis. Ya, siapa itu? Ya, Yudas. Nah, karena sudah jelas, ya, motivasi Yudas mengikut Tuhan itu disingkapkan di dalam Injil Yohanes pasal 12 tadi, ya, bahwa dia seorang pencuri dan dia seorang yang suka mengambil uang dari uang kas. Ya, iblis yang dimaksudnya ialah Yudas. Ini jelas, ini anak Simon Iskariot, sebab dialah yang menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Jadi kalau kita baca keseluruhan narasi dari percakapan Tuhan Yesus ini, di ayat yang ke-70, ya, ayat yang ke-70 dan 71 menyimpulkan siapa yang dimaksud Tuhan Yesus itu Simon Yudas Iskariot. Ya. Jadi Yudas bukan seorang yang percaya. Ya, dia bukan seorang yang percaya, dia mengikut Tuhan karena faktor-faktor duniawi. Ya, faktor-faktor keuntungan duniawi. Nah, jadi ya, saudara debaters Rudi Yohanes, saya kira argumen Anda yang Anda kemukakan untuk membantah ayat ini sangat lemah, karena Anda hanya pakai satu ayat dan tidak mengikuti narasi dari percakapan tersebut. Ya, tidak mengikuti narasi dari percakapan tersebut. Nah, tadi kita sudah lihat mengenai doktrin penetapan, ya, kita juga sudah lihat bahwa doktrin kehendak bebas, bahwa Yudas memilih, bukan Yudas ditetapkan, tapi Yudas memilih, ya, untuk menggenapi ketetapan atau nubuat yang negatif di dalam Alkitab. Nah, ya, kemudian yang terakhir yang mau saya sampaikan yaitu mengenai pengampunan. Ya, jadi saudara Rudi Yohanes, sebelum sampai di pengampunan, saya juga masih ingat kasus yang dipersoalkan oleh saudara Rudi Yohanes ialah di dalam Lukas, ya, Lukas 22 ayat 30. Ya, Lukas 22 ayat 30, ya, dari ayat 29. Kita lihat Lukas 22 ayat 22 ayat 29 sampai 30. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukan bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku,
dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan kamu, jadi kamu di sini Rudi Yohanes bilang itu merujuk kepada 12 orang, betul 12 orang. Tapi kamu yang dirujuk di sini adalah kamu rasul. Ya, kamu rasul. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul, ya ternyata ya Yudas meninggalkan jabatan rasulnya. Ya, dia meninggalkan jabatan rasul, ya, otomatis posisi Yudas itu diganti orang. Bukan berarti kalau dia tidak menjabat rasul lagi, lalu posisinya itu dia tetap menjadi rasul, tidak. Itu hal yang sederhana kita gambarkan. Misalnya sekarang orang menjabat jadi gubernur, ya gubernur NTT sekarang Pak Victor Leskodat adalah gubernur. Ya, sebelumnya adalah gubernur NTT Pak Frans Reburaya. Ya, Pak Frans Reburaya. Nah, sekarang jabatan gubernur, ya jabatan gubernur itu bukan milik Pak Frans lagi, tapi sudah milik Pak Victor. Jadi kursi jabatan rasul itu, ya tadinya memang itu kursi milik Yudas, tetapi karena Yudas sudah tidak menjabat rasul lagi, maka posisi kursi itu digantikan oleh Matias. Ya, coba kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Ya. Ayat yang ke-21. Boleh penginjil Bobi bacakan untuk kita. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Ya, ya terus sampai ayat yang ke-26. Sampai 26. Ya. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11. Ya, jadi menerima jabatan pelayanan, yaitu ayat 25 itu penting. Untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Jadi Yudas meninggalkan jabatan kerasulan, dan jabatan kerasulan itu setelah mereka berdoa memohon kepada Tuhan, nama Matias yang terpilih menggantikan posisi Yudas. Jadi siapakah yang akan duduk di 12 takhta untuk menghakimi orang Israel? Yang karena Yudas ya kalau kita lihat dari penjelasan tadi, dia sudah memilih, ya, dia sudah memilih untuk menggenapi nubuat yang negatif, ya, dan dia bukan orang yang percaya. Ya, kalau orang tidak percaya ya pasti sudah pasti ke neraka, dia tidak akan ke sorga, ya, sudah pasti ke neraka. Lalu jabatannya, kursinya itu diduduki oleh siapa? Ya, kursi itu bukan berhubung dengan nama pribadi, ya. Jadi takhta 12 takhta yang untuk diduduki oleh 12 rasul itu bukan nama pribadi, tapi itu jabatan rasul, itu kursi untuk kedudukan rasul. Nah, Yudas tidak menduduki jabatan rasul, dan posisi itu digantikan oleh Matias. Jadi Matias akan duduk menghakimi 12 suku Israel. Ya, lalu bagaimana dengan Rasul Paulus? Ya, kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah rasul yang dipilih untuk bangsa non-Yahudi. Nah, Rasul Paulus sendiri menyingkapkan kemurahan Tuhan bisa sampai kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Itu adalah sebuah misteri. Ya, misteri dalam Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 10 dikatakan itu misteri. Ya, coba penginjil Bobi baca di dalam Efesus pasal 3. Efesus pasal 3 ya, ayat 2 dan 3. Ayat 2 dan 3. Memang kamu telah mendengarkan tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Ya, jadi dinyatakan rahasia dengan wahyu. Jadi Rasul Paulus
mendapat penyingkapan khusus, ya. Kalau kita lihat di nubuat perjanjian lama, ya, ada 70 kali 7 masa. Jadi sesudah kedatangan anak manusia langsung masuk ke masa tribulasi, lalu masuk ke masa kerajaan 1000 tahun. Nah, rahasia yang misteri yang disembunyikan di dalam perjanjian lama, satu, ya, bangsa non Yahudi akan turut memerintah bersama Kristus di masa 1000 tahun dari Yerusalem baru. Itu misteri. Yang kedua, misteri itu ialah adanya kitab perjanjian baru, ya, adanya kitab perjanjian baru, ya, adanya kitab perjanjian baru. Nah, adanya penambahan wahyu, ya, penambahan wahyu, yaitu kitab perjanjian, itu misteri, ya. Jadi Rasul Paulus akan duduk menghakimi bangsa-bangsa non Yahudi, ya, karena dia rasul untuk bangsa non Yahudi. 12 rasul dipilih secara khusus untuk menjadi rasul untuk bangsa Yahudi, ya, sesuai dengan perintah di dalam Matius 10 ayat 5 dan 6 sebelum ada revisi Matius 28 ayat 19-20, ya. Rasul-rasul dipilih, ke-12 rasul itu dipilih untuk memberitakan Injil hanya kepada umat Israel. Nah, itu yang kelihatannya saudara Rudi Yohanes tidak memahami. Jadi posisi Yudas hari ini, posisi Yudas pada hari penghakiman, posisinya itu akan digantikan oleh Matias. Di situ dikatakan mereka duduk untuk menghakimi. Lalu apa dasar penghakiman Yudas? Ya, dia seorang pencuri, ya, dia seorang pengkhianat, dan dia bunuh diri. Jadi kesaksian apa yang bisa dia minta kepada orang-orang Israel? Ya, karena keadaannya sebenarnya lebih buruk dari orang-orang Israel. Nah, karena duduk di kursi penghakiman itu ada tuntutan yang akan dituntut, ya. Kalau kita lihat di dalam Matius 12, ya, ayat yang ke-41 dan 42, nah itu ada gambaran bagaimana orang duduk di penghakiman untuk menuntut, ya. Coba penginjil Bobby baca untuk kita Matius 12 ayat 41-42. Matius 12 ayat 41 dan 2. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Memberikan tuntutan, memperberat hukuman. Jadi duduk di kursi penghakiman itu untuk memperberat hukuman. Kalau orang Niniwe, dia perberat hukuman orang-orang Yahudi, ya, karena orang Niniwe hanya punya pertama yang mereka dengarkan itu bukan kabar baik, yang mereka dengarkan itu kabar penghukuman. Yang kedua, mereka hanya punya kesempatan mereka hanya punya kesempatan 40 hari, tapi dalam 3 hari mereka ambil sikap untuk bertobat. Jadi pada hari penghakiman mereka akan bangkit memperberat tuntutannya kepada orang-orang Yahudi, ya. Ratu dari selatan rela meninggalkan tempatnya untuk datang mendengarkan Salomo. Nah, Tuhan Yesus lebih dari Salomo. Itu tuntutan ratu dari selatan. Nah, kalau Yudas duduk di kursi itu untuk menghakimi orang Israel, tuntutan apa yang bisa dia berikan? Ya, tentu tidak ada. Nah, itu makanya ini yang tidak dipahami oleh sang debaters Rudi Yohanes, ya, bahwa yang duduk di kursi itu bukan Yudas, tapi Matias. Nah, apa tuntutan Matias? Tentu dia sebagai rasul, dia juga mengalami peristiwa-peristiwa penganiayaan terjadi di Yerusalem. Dia juga harus berpencar memberitakan Injil, menyerahkan diri, ya, mengalami banyak penganiayaan, walaupun di dalam Alkitab tidak tercatat secara eksplisit mengenai kehidupan Matias sesudah menjadi rasul secara detail. Tapi jabatan rasul tentu punya keistimewaan dan punya hak privilege yang berbeda dengan orang-orang percaya pada umumnya. Nah, itu, ya. Jadi saya kira saudara Rudi Yohanes harus tahu ini dengan baik, bahwa
jabatan kursi di situ merujuk pada jabatan, bukan kepada pribadi. Jadi Yudas sudah memilih ya menyerahkan Yesus dan meninggalkan jabatan rasulnya, maka jabatannya itu telah diganti oleh Matias. Lalu ada alasannya, katanya, oh itu kan pilihan manusia. Siapa katakan itu pilihan manusia? Ya, kalau pilihan manusia, kerasulan Matias bisa diragukan. Ya, nah, makanya bukti kerasulan, ya kita bisa lihat bukti kerasulan, apa perbedaan rasul dan non rasul pada waktu rasul-rasul itu hidup. Ya, bukti kerasulan, kita tidak membaca dalam Alkitab bahwa kerasulan Matias itu diragukan. Justru yang diragukan kerasulannya itu adalah Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus memberi argumen bahwa bukti dia seorang rasul sudah disampaikan. Nah, bukti rasul itu apa? Ya, coba penginjil Bobi baca dalam 2 Korintus 12 ayat 12. 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 Ya. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Ya, jadi bukti kerasulan itu, ya rasul diberikan karunia melakukan mujizat, ya diberikan kuasa, ya menyembuhkan orang sakit, ya bahkan Petrus ya mematikan orang hidup, bahkan Petrus ya. Nah, jadi punya kuasa yang begitu besar rasul, ya tanda-tanda, ya kuasa tanda, itu hak privilege rasul. Makanya di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 12, ya di situ berkumpul orang percaya, tapi yang membuat tanda dan mujizat, ya yang diberikan karunia melakukan mujizat itu hanya rasul. Nah, itu sebabnya kita tidak melihat ada keraguan orang-orang pada waktu itu terhadap Matias. Ya, jadi walaupun Matias dipilih oleh orang-orang percaya pada waktu itu 11 rasul, ya melalui doa dan undian, tetapi pemilihan Matias itu sah di hadapan Tuhan, ya, dan kerasulan Matias tidak diragukan. Alkitab tidak mencatat secara eksplisit narasi kehidupan, cerita kehidupan Matias sesudah terpilih jadi rasul, tetapi Alkitab tidak mencatat ada keraguan bahwa Matias adalah seorang rasul, ya, karena bukti rasul itu bisa buat tanda, bisa punya kuasa dan mujizat, karunia melakukan mujizat. Ya harus bedakan mujizat dan karunia. Karunia itu hak privilege. Ya, jadi kalau dia bilang orang sembuh, orang mati, itu karunia. Nah, itu karunia kerasulan. Rasul Paulus diragukan, tapi Rasul Paulus memberikan argumen. Itu. Jadi tidak ada alasan untuk menolak kerasulan Matias, untuk menggantikan posisi Yudas di dalam kursi atau di dalam takhta penghakiman yang sudah Tuhan janjikan di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-30 tadi. Ya, jadi saudara Rudi Yohanes, saya harap saudara bisa mengerti banyak pengetahuan-pengetahuan kebenaran yang saudara bisa dapatkan. Ya, kemudian mengenai pengampunan. Nah, ini yang terakhir, ya, pengampunan. Jadi saudara Rudi Yohanes berkata bahwa perkataan Tuhan Yesus, ya, mengenai ampunilah kesalahan mereka, itu di dalam coba kita lihat Injil Lukas, ya. Lukas, coba kita buka Alkitab kita, Injil Lukas pasal 23, ya. Injil Lukas pasal ya pasal 23, ya, ayat yang ke Lukas 23 ayat yang ke-34. Ya, boleh penginjil Bobi baca untuk kita Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ya, jadi siapa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Mereka yang membuang undi untuk membagi pakaiannya. Itu sudah sangat jelas. Ya, yaitu orang-orang prajurit-prajurit Romawi di situ. Ya, jadi mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, ya, dan juga untuk orang-orang Yahudi, yang mereka tidak tahu bahwa yang mereka salibkan itu adalah Mesias. Memang mereka tahu apa yang mereka lakukan. Tindakan yang mereka tahu mereka melakukan dalam keadaan sadar, tapi mereka tidak menyadari bahwa yang mereka salibkan itu adalah Mesias. Itu satu. Yang kedua, mereka tidak sadar bahwa Alkitab katakan
Mesias itu bukan datang sebagai raja jasmani semata-mata, tetapi dia juga datang sebagai raja rohani. Ya, dan mereka tidak sadar bahwa Alkitab sudah katakan bahwa Mesias itu akan diserahkan sesuai dengan nubuat di dalam kitab Daniel. Ya, di dalam kitab Daniel. Nah, itu yang mereka tidak tahu, ya, bahwa tindakan yang mereka lakukan. Ya, harusnya bukan mereka yang menyerahkan Yesus. Ya, kalau mereka tahu siapakah Yesus itu, kalau mereka tahu Yesus adalah Mesias, kalau mereka melihat secara rohani. Nah, Rudi Yohanes berargumen bahwa mereka tahu, bahkan mereka katakan bahwa biarlah darahnya ditanggungkan kepada anak cucu kami. Ya, karena ya mereka tahu bahwa Yesus itu menghujat Allah. Itu dalil mereka, karena Yesus melakukan tindakan mengampuni dosa, karena hanya Allah yang mengampuni dosa. Nah, padahal mereka tidak sadar bahwa Yesaya sudah menjanjikan bahwa Yesus Mesias yang akan datang itu adalah Immanuel. Kata Immanuel itu Allah bersama dengan kita, Allah yang hidup di antara manusia, itu Immanuel. Ya, kalau mereka sadar itu, mereka tahu bahwa Mesias itu adalah Allah. Nah, makanya mereka berani, ya, terdorong oleh ketidaktahuan mereka bahwa Yesus yang mengampuni dosa menyamakan, karena hanya Allah yang sanggup mengampuni dosa, maka mereka berpikir Yesus sudah menghujat, sehingga mereka menyalibkan Yesus Kristus. Dan ampunilah kesalahan mereka, berarti Tuhan memberikan remisi, ya, memberikan kesempatan bagi mereka untuk tetap diselamatkan. Nah, itu sebabnya pada peristiwa Pentakosta, kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2, coba penginjil Bobi baca. Kisah Rasul pasal 2, ya, ayat yang ke-36. Ayat yang ke-36. Ya. Demikian firman Tuhan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Ayat selanjutnya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ya, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jadi orang-orang Yahudi itu mendapatkan satu kesempatan untuk diselamatkan. Nah, jadi itulah kalimat mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, kemudian pada waktu hari Pentakosta, Petrus menjelaskan kepada mereka, ya, bahwa Yesus yang kalian salibkan itu adalah Mesias. Nah, lalu mereka sadar, ya, mereka sadar, dan menurut Rudi Yohanes, kalimat ampunilah kesalahan mereka berarti mereka sudah diampuni. Oh, ini keliru, ya, ini keliru. Kelihatannya saudara Rudi Yohanes ini tidak betul-betul memahami doktrin pengampunan. Nah, apa syarat pengampunan menurut Alkitab? Ya, coba penginjil Bobi baca di dalam Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22. Ayat 22, firman Tuhan berkata demikian. Karena hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, jadi tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi syarat pengampunan melalui penumpahan darah. Nah, kalau kita lihat praktik di Perjanjian Lama, orang percaya dulu kepada, ya, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, ya, Tuhan, manusia memang mati yang pertama, dia mati secara moral, dia sadar dia telanjang. Mati yang kedua, dia mati secara spiritual, secara rohani. Pada waktu Allah ingin bertemu dengan mereka bersembunyi, ya, dan mengalami kematian. Pada akhirnya akan mengalami kematian jasmani. Jadi benar-benar Tuhan, perkataan Tuhan, kalau kamu makan kamu mati. Jadi pertama moral, sadar telanjang. Kedua spiritual, ya, Allah datang mereka bersembunyi, ya. Ketiga mati jasmani, dan terakhir mati kekal di dalam neraka, ya, mengalami kematian. Jadi mengalami 3 kematian. Nah, tapi diberikan satu kesempatan untuk dapat hidup, ya. Nah, jadi perkataan Tuhan kepada Adam itu harus betul-betul dipahami, ya. Jadi mati, tapi Tuhan kasih kesempatan untuk hidup. Lewat apa? Tuhan buatkan pakaian dari kulit binatang. Jadi karena ada dosa, maka ada penumpahan darah, dan darah yang ditumpahkan itu adalah darah domba yang menggambarkan juru selamat yang akan datang.
Nanti di waktu-waktu akan datang saya akan jelaskan orang-orang perjanjian lama diselamatkan oleh iman mereka kepada juru selamat yang akan datang dengan cara dengan cara mereka berdosa, ambil seekor domba itu dibawa kepada imam, mereka akui dosa, dan melalui korban bakaran, korban sembelihan, yang mereka beriman bahwa korban ini adalah juru selamat yang akan datang menyelesaikan dosa. Nah, itu sebabnya korban Kain ditolak Tuhan, karena korban bakaran yang Tuhan inginkan, korban sembelihan yang Tuhan inginkan harus ada penumpahan darah. Nah, itu syarat pengampunan dosa. Nah, orang yang diampuni dosanya adalah orang yang betul-betul sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah, kita perhatikan ya, hasil akhir Yudas setelah dia menjual Yesus, ya, dia sesudah dia menyerahkan Yesus, mengkhianati Yesus, ya, dia putus asa, ya, dan terakhir jalan keluar yang dia pilih ialah bunuh diri. Ya, bunuh diri. Nah, kalau dikatakan Yudas masuk surga, nah, ini bertentangan dengan banyak ayat. Karena Alkitab katakan begini. Dalam 1 Korintus pasal yang ke 10 ayat 13, ya, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Karena Allah tahu pada waktu kita dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar. Nah, kalau dikatakan Yudas, tindakan Yudas itu dibenarkan, jalan keluar bunuh diri itu jalan keluar, ya, yang bertentangan dengan hukum Allah, ya, bertentangan dengan hukum Allah. Jangan membunuh, satu. Yang kedua, dalam 1 Korintus 3 ayat 17, siapa yang membinasakan bait Allah akan dibinasakan Allah. Ya. Nah, dari mana dasarnya Yudas itu bisa dapat pengampunan? Ya, sudah menyerahkan Yesus, bukan memilih untuk menyesali dosa-dosa dan percaya bahwa sungguh Yesus adalah Mesias, tetapi justru dia bunuh diri. Ya, karena dasar apa Yudas mau diampuni dosanya? Dia sendiri tidak pernah datang kepada Tuhan, ya, untuk minta ampun dosa. Nah, ya, itu kan ada dua. Jadi dia datang kepada Tuhan untuk minta ampun. Ya, pada waktu kita datang kepada Tuhan untuk minta ampun dosa, Tuhan mengampuni segala dosa kita. Dan bagaimana caranya kita datang kepada Tuhan? Ya, lewat percaya kepada Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, karena itulah satu-satunya jalan pengampunan. Ya, hanya itu jalan pengampunan. Itulah jalan untuk pembebasan dosa. Ya, itu jalan pembebasan dosa. Nah, Yudas tidak pernah melakukan itu. Ya, Yudas tidak pernah melakukan. Dia tidak datang kepada Kristus, tetapi justru sebaliknya dia dengan pikiran manusiawinya, dia ambil tindakan jalan pintas, dia bunuh diri. Ya, nah, inilah hal-hal yang saya sampaikan kepada sang debatres, saudara Rudi Yohanes. Ya, kesimpulan akhirnya Yudas masuk neraka. Ya, dia tidak masuk surga. Ya, doktrin pengampunan, kalau kita belajar doktrin pengampunan, ya, Tuhan ampuni bagi yang betul-betul menerima pengampunan itu. Nah, ya, bagi yang percaya kepada Yesus. Kalau tidak percaya bagaimana? Ya, bisa diampuni. Ya, Yudas tidak, sampai akhir hidupnya dia tidak percaya, dia gantung diri. Kalau dia percaya kepada Yesus, harusnya dia datang kepada Yesus, dia menyesali, ya, dan dia mau kembali ke jalan yang benar. Nah, tapi tidak, dia ambil sikap, ya, bunuh diri. Nah, itu menggenapi Amsal 16. Tuhan menetapkan segala sesuatu dan menetapkan hari malapetaka untuk orang fasik. Jadi konsekuensi akhirnya, karena Yudas hidup fasik, dia ikut Tuhan tapi pikiran-pikirannya duniawi, maka konsekuensi akhirnya dia binasa. Nah, sama seperti kita hari ini, kalau kita ikut Tuhan masih, ya, pikiran-pikiran kita masih digeser oleh pikiran-pikiran duniawi, ya, kita bisa binasa. Nah, kita sudah gunakan waktu cukup panjang, ya, saya sudah jelaskan. Semoga kita yang mendengar penjelasan ini kita dikuatkan, ya, karena tidak ada yang bertanya. Dari sekian banyak yang mendengar, kelihatannya asik mendengar, ya, asik mendengar. Dari sekian banyak yang mendengar, tidak ada yang bertanya. Sekira sudah cukup jelas. Ya, kita akan mengakhiri sharing atau
diskusi ringan kita pada sore hari ini dengan doa. Ya, mari kita berdoa. Tadi penginjil Bobby yang buka dan saya akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, di tangan kami ada firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi penolong yang memimpin kehidupan kami dari waktu ke waktu. Pada sore hari ini kami telah belajar satu kebenaran firman mengenai kehidupan Yudas Iskariot, seorang rasul, seorang yang turut di dalam pelayanan, hati jauh daripada Engkau, dan Engkau pada akhirnya dia mengalami kebinasaan. Ya, dan biarlah ini menjadi satu pelajaran bagi kami semua, bahwa hidup kami diberikan kehendak untuk memilih. Biarlah kami menggunakan hidup kami memilih hal-hal yang berkenan kepadamu, sehingga sungguh kami bisa mendapatkan kebaikan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk pandemi corona ini. Kami terus berdoa agar masalah ini segera berakhir, dan kami bisa menikmati kembali persekutuan di dalam persekutuan jemaat di tempat kami masing-masing. Dan berikanlah kami kekuatan dan semangat menggunakan waktu yang ada ini untuk tinggal di rumah, menggunakan untuk merenungkan firman, menggunakan untuk mengintrospeksi diri kami dan membuat rencana-rencana ke depan yang berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Pimpin kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Inilah harapan dan doa kami. Kami berdoa bersyukur kepada Tuhan. Amin.